AC Milan harus siap tekor demi pertahankan Mike Maignan. Mempertahankan Mike Maignan bakal jadi prioritas AC Milan dalam waktu dekat. Namun upaya mempertahankannya bakal memakan biaya yang tidak sedikit. Maignan dengan cepat jadi pemain bintang bagi publik San Siro sejak didatangkan dari Lille pada 2021 lalu. Kemampuannya di bawah Mister tidak bisa diragukan. Selayaknya hukum di industri sepak bola, semakin bersinar seorang pemain, semakin banyak pula klub yang ingin memakai jasanya. Hal yang kini terjadi pada Maignan. Chelsea dan Real Madrid dikabarkan ingin memboyongnya. Milan yang tidak mau melepas Maignan berencana menyodorkan kontrak baru untuk pemain berusia 28 tahun itu. Sebenarnya kontrak Maignan sendiri masih ada. Saat didatangkan pada 2021 lalu, ia dikontrak dengan durasi 5 tahun hingga 2026. Itu artinya, kontrak Maignan masih ada sekitar 3 tahun lagi. Namun masalahnya, durasi kontrak ini sia-sia jika klub yang mengincarnya menawarkan gaji yang lebih besar. Milan sadar bahwa Madrid dan Chelsea punya modal yang cukup untuk menggoda Maignan. Jadi daripada mengambil resiko, Milan bergerak cepat untuk memperbaharui kontraknya. Laporan Calcio Mercato mengungkapkan, Milan berencana akan memperpanjang durasi kontrak sang kiper dari yang akan habis pada 2026 jadi berakhir pada 2028. Soal gaji, Maignan rencananya akan mendapat kenaikan gaji 2 kali lipat dari gajinya saat ini. Sekarang ia mendapat gaji 2,8 juta euro per musim. Pembahasan kontrak baru ini akan segera dibahas dalam waktu dekat. Paling lama 20 hari lagi, agennya Maignan akan tiba di Milan untuk membahasnya. Menurut laporan yang sama, Maignan dan agennya menginginkan gaji yang lebih besar dari yang ditawarkan Milan. Maignan meminta gaji hingga 7 juta euro per musim. Agennya berpendapat Maignan layak mendapatkan gaji yang sama dengan kiper-kiper selevel dengan dirinya, seperti Marc-Andre ter Stegen di Barcelona dan Thibaut Courtois di Real Madrid. Permata Milan, Francesco Camarda berhasil kalahkan Messi dan Ronaldo. Nama Francesco Camarda terus jadi sorotan utama. Pemain 16 tahun tersebut kini menjelma jadi aset penting bagi AC Milan, sekaligus timnas Italia di masa depan. Francesco Camarda dianggap sebagai salah satu harapan terbesar AC Milan untuk masa depan. Penyerang tengah berusia 16 tahun tersebut menjelma jadi pemain kunci di tim Primavera yang dilatih oleh Ignacio Abate. Sebelum mencapai tahap Primavera, Camarda telah mencetak lebih dari 500 gol dalam berbagai tim junior. Kiprahnya yang mengesankan ini terus berlanjut ke level yang lebih tinggi, di mana ia berhasil mencetak 6 gol dalam 7 pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk Liga, Coppa Italia dan UEFA Youth League. Prestasi luar biasa Camarda
adalah menjadi pemain termuda yang mencetak gol di 3 kompetisi U19 yang berbeda, yaitu Liga Domestik, Piala Domestik, dan Liga Pemuda. Ia bahkan mengalahkan pemain-pemain muda berbakat seperti Ryan Gravenberch dan Youssoufa Moukoko. Di bulan September kemarin, ketertarikan terhadap nama Camarda di platform transfer market telah melampaui nilai yang diperoleh bintang-bintang dunia. Bahkan popularitasnya berhasil mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Hal ini mencerminkan popularitas dan potensi besar yang dimilikinya. Dengan prestasi dan perhatian yang terus meningkat, Camarda dipandang sebagai salah satu potensi terbesar dalam sepak bola muda Italia dan masa depan yang cerah bagi Milan. Ribut-ribut soal VAR, Christian Pulisic, hilangin aja. Christian Pulisic mengatakan sepak bola lebih baik tanpa adanya bantuan teknologi video assistant referee alias VAR. Komentar itu ia lontarkan setelah munculnya keributan soal VAR di Premier League akhir pekan kemarin. Semua bermula dari laga Tottenham versus Liverpool di pekan ke-7 IPL di Tottenham Hotspur Stadium. Saat itu, ada sejumlah kontroversi yang terjadi, mulai dari tidak disahkannya gol Luis Diaz. Lalu ada 2 kartu merah untuk Curtis Jones dan Diogo Jota. Tottenham akhirnya menang 2-1 atas Liverpool. Imbas dari laga Tottenham versus Liverpool itu, badan wasit di Inggris PGMOL mendapat kritikan bertubi-tubi. Pasalnya, wasit VAR dianggap tak melakukan tugasnya dengan benar saat mengecek keabsahan gol Luis Diaz. Mereka tak menggambar garis offside dalam kasus itu, padahal biasanya selalu ada garis yang jelas untuk menunjukkan apakah seorang pemain terjebak aturan itu atau tidak. Banyak yang menilai Diaz belum dalam posisi offside, sebab masih ada kaki bek Tottenham yang tertarik ke belakang. Pada akhirnya, PGMOL meminta maaf pada pihak Liverpool dan mengakui bahwa gol Diaz harusnya tidak dianulir. The Reds sendiri tampaknya enggan menerima permintaan maaf tersebut. Christian Pulisic kemudian ditanya pendapatnya terkait insiden VAR itu. Pemain asal Amerika Serikat tersebut kemudian memberikan masukan agar teknologi itu sebaiknya dihilangkan saja. Ia mengatakan jika teknologi itu tak akurat 100%, maka sebaiknya tak usah dipakai saja. Namun ia masih mendukung penggunaan teknologi garis gawang. Hilangin aja sepenuhnya. Saya sama sekali tidak keberatan dengan teknologi garis gawang. Cetus Pulisic pada Man in Blazer via gol. Menurut saya itu bagus. Tetapi selain itu, saya tahu itu adalah salah satu hal yang jika itu berlaku untuk Anda menyukainya. Jika itu melawan Anda, maka Anda membencinya. Tapi secara keseluruhan, sebagai penggemar, menurutku lebih baik kita tanpanya. Serunya. Revolusi Amerika di AC Milan berjalan dengan sukses. Revolusi Amerika telah menjadi istilah yang sering dikaitkan dengan AC Milan selama musim panas. Dan ini tidak hanya terkait dengan perekrutan pemain, tetapi juga keputusan manajemen klub. Menurut laporan dari calciomercato.com, kepemilikan klub oleh pihak Amerika telah membawa dampak positif yang signifikan bagi AC Milan. Klub ini melakukan pergerakan besar dengan mendatangkan pemain seperti Christian Pulisic dan Yunus Musa yang masing-masing bergabung dari Chelsea dan Valencia pada musim panas ini. Perekrutan mereka telah memberikan hasil positif di lapangan dengan keduanya tampil impresif. Yunus Musa yang lahir di New York tetapi memiliki latar belakang Italia telah menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan taktis yang kuat.
terutama saat menggantikan Ruben Loftus-Cheek dalam pertandingan melawan Lazio. Pulisic di sisi lain telah menjadi pemain kunci di sayap kanan AC Milan dan telah mencetak gol secara konsisten sejak kedatangannya. Penampilannya yang stabil memberikan kepastian dalam komposisi tim. Selain dampak di lapangan, kepemilikan klub oleh pihak Amerika juga menghasilkan perubahan signifikan dalam hal keuangan. Klub mencatat pertumbuhan pendapatan yang mencapai lebih dari 400 juta euro, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub. Hal ini menunjukkan bahwa revolusi Amerika di AC Milan sedang berjalan dengan sukses. Dengan segala perubahan yang terjadi, AC Milan kini berada dalam posisi yang lebih baik dan memiliki harapan besar untuk meraih kesuksesan di masa depan.